Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muafid, mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer Ungaran. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi pengujian hipotesis dalam mata kuliah statistik probabilitas. Adapun tujuan penyampaian materi tersebut: 1. Agar mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep dasar pengujian hipotesis. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep dasar uji satu arah maupun dua arah. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami langkah-langkah dalam uji hipotesis satu arah dan dua arah. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan uji hipotesis terhadap rataan, variansi, dan proporsi dari suatu populasi. Pengertian hipotesis secara umum. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti hupo berarti lemah dan tesis berarti teori, sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih sangat lemah sifatnya. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan informasi data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi, kesimpulan yang masih sangat sementara pada intinya. Hipotesis statistik apa toh kuwi? Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Dapat berbentuk seperti binomial, Poisson, dan normal atau nilai suatu parameter seperti rata-rata, varian, simpangan baku, dan proporsi. Hipotesis statistik harus diuji karena itu harus berbentuk kuantitas untuk dapat diterima atau ditolak. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataan dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataannya. Makanya kita belajar pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik inferensi atau biasa disebut statistik induktif. Karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Untuk melakukan pengujian hipotesis, kita harus memenuhi atau melakukan prosedur-prosedur hipotesis tersebut. Di sini ada 5 prosedur yang harus kalian lakukan. Langkah pertama untuk menentukan formulasi hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Langkah kedua, memilih suatu taraf nyata dan menentukan nilai tabel. Yang ketiga, membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan. Yang keempat, melakukan uji statistik. Yang kelima, membuat kesimpulannya dalam hal penerimaan dan penolakan. Terus selanjutnya kita bahas langkah yang pertama.
Bagaimana untuk menentukan formulasi hipotesis? Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, hipotesis nol atau nihil. Hipotesis nol yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis nol tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Yang kedua, hipotesis alternatif atau tandingan. Hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Biasanya digambarkan dengan tulisan seperti ini yang tercantum di bawah ini. Kemudian kita bahas langkah yang kedua untuk menentukan taraf nyata. Besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya, semakin tinggi taraf nyata yang digunakan. Semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji, padahal hipotesis nol benar. Nilai taraf nyata yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian. Misalnya, distribusi normal Z, distribusi T, dan distribusi X. Nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel dan disebut nilai kritis. Seperti itu. Terus kita membahas langkah yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Untuk menentukan nilai kriteria pengujian, pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai taraf nyata tabel distribusinya dalam artian nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujiannya adalah penerima hipotesis nol terjadi jika nilai statistiknya lebih kecil atau lebih besar dari nilai positif atau negatif dari taraf nyata tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Penolakan hipotesis nol terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari taraf nyata tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Bisa digambarkan dengan tabel seperti di bawah ini. Kita lihat. Yang di atas ini daerah tolak, yang di garis lurus ini adalah nilai kritis. Untuk langkah yang keempat, menentukan nilai statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel. Itu untuk menentukan nilai uji statistik seperti itu. Harus ada data yang valid. Kemudian langkah terakhir, membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan hal dan penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai taraf nyata tabel atau nilai kritis. Semisal, penerimaan hipotesis terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Penolakan
Penolakan hipotesis terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Berikut ini adalah min mapping pengujian hipotesis. Seperti yang sudah saya jelaskan seperti di atas tadi. Bisa kalian lihat. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dari saya. Apabila penyampaian kurang jelas atau suara putus-putus bisa ditanyakan melalui kanal komentar YouTube saya. Terima kasih.